kabar kalian semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang baik ya. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Remina Tarigan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, bagus sekali. Nah, untuk pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang teori perilaku menyimpang. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa teori tentang perilaku menyimpang. Nah, yang pertama adalah teori labeling. Nah, teori labeling dikemukakan oleh Edwin M. Lammert. Nah, dalam teorinya, dia mengatakan bahwa perilaku menyimpang terjadi karena adanya labeling yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang. Nah, labeling yang dimaksud di sini adalah julukan ataupun cap yang bersifat negatif. Perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya dalam hal ini, seorang individu pada umumnya baru pertama sekali melakukan yang namanya perilaku menyimpang, namun langsung diketahui oleh masyarakat, dan masyarakat pun memberikan label ataupun cap yang bersifat negatif kepada orang tersebut. Dan adanya label ataupun cap negatif yang diberikan kepada individu tersebut akhirnya membuat individu tersebut pada akhirnya lama-kelamaan akan terus melakukan yang namanya perilaku menyimpang. Contohnya adalah seorang ayah yang terpaksa mencuri untuk membeli kebutuhan pokok keluarganya. Namun tindakan yang dia lakukan langsung diketahui oleh masyarakat, dan masyarakat pun memberikan label ataupun cap kepada ayah tersebut sebagai seorang pencuri. Bahkan setiap kali masyarakat mengalami yang namanya kehilangan, maka masyarakat pasti akan langsung menuduh ayah tersebut. Nah, karena adanya labeling ataupun cap yang diberikan oleh masyarakat kepada ayah tersebut sebagai seorang pencuri, maka lama-kelamaan sang ayah pun akhirnya mengulangi kembali lagi perbuatannya, yakni mencuri. Nah, sebenarnya kenapa sang ayah tersebut kembali lagi melakukan perbuatannya, yakni mencuri? Semuanya itu tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah karena masyarakat yang sudah terlanjur memberikan label sebagai seorang pencuri kepada ayah tersebut. Jadi sang ayah pun berpikir, oh ya udah, apa salahnya aku kembali lagi menjadi seorang pencuri? Toh masyarakat pun tidak akan percaya lagi kepada dia. Nah, jadi seperti itulah yang dikatakan dengan teori labeling, di mana ketika kita memberikan label yang negatif kepada orang lain, maka orang tersebut akan cenderung mengulangi lagi kembali perbuatannya, yakni berperilaku menyimpang. Sekarang kita masuk teori perilaku menyimpang yang kedua adalah teori konflik. Nah, teori konflik ini dikemukakan oleh Karl Marx. Nah, dalam teorinya dia mengatakan bahwa perilaku menyimpang dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara kelas-kelas sosial yang berbeda. Contohnya adalah perbedaan kepentingan antara kelas atas dengan kelas bawah, yakni perusahaan dengan buruh. Dalam hal ini, perusahaan memberikan beban kerja yang lebih berat kepada para buruhnya, namun dengan kondisi gaji yang tetap ataupun tidak ada penambahan gaji kepada para buruh tersebut. Dan hal itu tentunya membuat para buruh tidak senang dan tidak setuju terhadap kebijakan yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Para buruh pun kemudian melakukan yang namanya demonstrasi untuk menuntut kenaikan gaji mereka. Namun dikarenakan tidak ada tanggapan dari perusahaan, maka para buruh akhirnya melakukan demonstrasi dengan cara merusak fasilitas-fasilitas yang ada di perusahaan. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan teori konflik. Sekarang kita masuk teori perilaku menyimpang yang ketiga adalah teori fungsi. Nah, teori ini dikemukakan oleh Emil Durkheim. Nah, dalam teorinya, dia mengatakan bahwa perilaku menyimpang terjadi karena adanya perbedaan yang disebabkan oleh kondisi dan keberadaan tempat di mana individu hidup dan bertempat tinggal. Jika seorang individu tinggal di lingkungan yang baik, maka dia akan berperilaku yang baik pula. Namun, ketika individu tinggal di lingkungan yang kurang baik, maka kemungkinan individu tersebut akan berperilaku yang kurang baik pula. Contohnya adalah ketika ada seorang anak yang tinggal di pesantren dan sangat mendalami ilmu agama, maka perilaku dari anak tersebut
akan sangat agamais. Namun, ketika ada seorang anak yang sejak kecil tinggal dengan preman dan setiap hari bergaul serta bersosialisasi dengan preman tersebut, maka gaya hidup dari anak tersebut tentunya akan sama seperti preman. Selain itu, dalam teorinya, Emil Durkheim juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan dalam suatu masyarakat yang baik, pasti ada seorang individu yang tidak baik. Dan sebaliknya, dalam suatu masyarakat yang tidak baik, pasti ada seseorang yang baik. Dalam teorinya, Emil Durkheim mengatakan kejahatan akan selalu ada di muka bumi ini. Dan yang namanya kejahatan tentunya diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Nah, kenapa? Tentunya karena dengan adanya kejahatan, maka yang namanya hukum akan dapat berkembang dan berfungsi secara normal dalam kehidupan masyarakat. Seperti itulah yang dikatakan dengan teori fungsi. Sekarang kita masuk teori perilaku menyimpang yang keempat adalah teori pergaulan berbeda. Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Dalam teorinya, dia mengatakan bahwa perilaku menyimpang dapat terjadi karena adanya pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang. Contoh yang pertama adalah seorang remaja mengkonsumsi narkoba dikarenakan selama ini remaja tersebut bergaul dengan pecandu narkoba. Contoh yang kedua adalah seorang pria menjadi gay dikarenakan selama ini bergaul dengan para gay. Sekarang kita masuk teori perilaku menyimpang yang kelima adalah teori ketegangan. Teori ini dikemukakan oleh Robert Camerton. Nah, dalam teorinya, dia mengatakan bahwa perilaku menyimpang terjadi karena adanya struktur sosial yang melakukan pelanggaran terhadap aturan sosial. Dalam teorinya, Robert Camerton juga mengatakan bahwa struktur sosial akan menghasilkan anomi ataupun keadaan tanpa aturan, di mana apabila keadaan tersebut terus berlanjut, maka akan menimbulkan sikap mental yang negatif, seperti misalnya mencapai tujuan dengan cara yang cepat tanpa mengikuti norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah seseorang yang melakukan korupsi agar dapat dengan mudah mengumpulkan harta kekayaan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ada 5 cara beradaptasi yang dilakukan oleh seseorang terhadap kondisi tertentu. Yang pertama adalah konformitas. Nah, pada cara adaptasi ini, perilaku seseorang mengikuti cara dan tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya adalah seorang kepala rumah tangga yang bekerja di sebuah perusahaan untuk memperoleh penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua adalah inovasi. Nah, pada cara adaptasi ini, perilaku seseorang mengikuti tujuan yang telah ditetapkan, namun menggunakan cara yang dilarang oleh masyarakat. Contoh yang pertama adalah seorang siswa ingin mendapatkan nilai yang bagus pada saat ujian, namun dia mengerjakan ujian dengan cara mencontek. Contoh yang kedua adalah seorang kepala rumah tangga yang ingin mendapatkan penghasilan yang besar agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, kepala rumah tangga tersebut justru melakukannya dengan cara korupsi. Sekarang kita masuk cara adaptasi yang ketiga adalah ritualisme. Nah, pada cara adaptasi ini, perilaku seseorang telah meninggalkan tujuan budaya. Namun, orang tersebut tetap berpegang teguh pada cara yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Contoh yang pertama adalah seorang karyawan yang tidak ingin naik jabatan karena takut gagal. Contoh yang kedua adalah seorang karyawan tetap bekerja pada suatu perusahaan walaupun pekerjaan tersebut membosankan, gajinya kecil, dan tidak ada jenjang karir dalam perusahaan tersebut. Nah, dari kedua contoh kasus tersebut menunjukkan adanya perilaku yang meninggalkan tujuan budaya yang ada dalam masyarakat. Adapun tujuan budaya yang dimaksud di sini adalah mencapai kesuksesan, di mana kita ketahui bahwa setiap orang tentunya ingin hidup sukses. Namun, karyawan tersebut justru tidak ingin mengejar kesuksesan. Nah, meskipun demikian,
karyawan tersebut tetap berpegang teguh pada cara yang telah ditetapkan oleh masyarakat, yakni karyawan tersebut tetap bekerja. Sekarang kita masuk cara adaptasi yang keempat adalah pengunduran diri. Nah, pada cara adaptasi ini, perilaku masyarakat tidak mengikuti tujuan dan cara yang dikehendaki oleh masyarakat. Selain itu, pada cara adaptasi ini, seorang individu ingin menarik diri dari kehidupan masyarakat. Contohnya adalah orang kaya yang menjauhkan diri dari pergaulan dengan masyarakat sekitar yang dianggap tidak menguntungkan. Sekarang kita masuk cara adaptasi yang kelima adalah pemberontakan. Nah, pada cara adaptasi ini, orang-orang tidak lagi mengakui struktur sosial yang ada, tetapi justru berupaya untuk menciptakan struktur sosial yang baru. Contohnya adalah pada tahun 1998, mahasiswa melakukan yang namanya demonstrasi untuk menurunkan Soeharto dan mengganti kepemimpinan Soeharto. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan pemberontakan. Sebagai info tambahan untuk kita semua, dari keseluruhan cara adaptasi tersebut, yang namanya konformitas bukan merupakan perilaku menyimpang. Sedangkan keempat, cara adaptasi yang lainnya merupakan perilaku menyimpang. Nah, baiklah anak-anak ibu, itu saja materi kita untuk hari ini, yakni tentang teori perilaku menyimpang. Semoga apa yang telah ibu jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi yang selanjutnya.